Buat kita mama kayaknya nggak pernah ada kata terlambat ya, karena waktu itu amat sangat berharga. Mumpung anak tidur, cus langsung kita pupuk kebiasaan baik. Karena sehat lebih murah daripada sakit, banyak kok olahraga gratis yang bisa dilakukan dengan konsisten. Semangat menuju bugar di usia 50 nanti. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mayin di blog Endera TV channel. Sebenarnya ini amat sangat kesiangan, udah jam 8:10 dan hari ini rumah Mayin sangat amat berantakan karena saluran pipa air di rumah Mayin itu lagi rusak dan 2 hari ini kita kepuyungan. Bodoh amat rumah berantakan. Mumpung anak masih tidur, ini kesempatan emas biar bisa tenang olahraga. Nah, ini penampakan tuh yang rusak tuh. Ini nih pipa airnya bermasalah dari 2 hari yang lalu. Ini Masya Allah PR-nya. Jadi rumah otomatis sangat amat berantakan. Dan terserah. Ini Abang Sarhan tadi tuh bekalnya lupa dia buru-buru tuh sama UP Pramukanya belum dibawa. Tapi buat kita istri setelah jadi ibu tuh kayaknya pernah ada waktu ideal. Makanya waktu ideal itu sebisa mungkin diciptakan, di-create sendiri. Karena nggak pernah ada kesempatan namanya waktu ideal. Ideal itu harus diciptakan. Sudah siap? Ayo let's go kita olahraga. Ini sebenarnya udah sangat amat kesiangan, tapi daripada enggak sama sekali, kan nggak ada kata terlambat. Main ambil air dulu, karena air di rumah lagi habis. Salah, ambil air dulu. Kan tadi main tuh masak air karena memang air galonnya lagi habis. Minum dulu sebelum olahraga. Minum sebanyak-banyaknya. Mulai bersiap. Mulai putaran pertama. Ini mulai di garis ini. Jadi hari ini sebenarnya udah sangat amat kesiangan. Ini udah jam 8 lewat. Tapi buat kita mama itu kayaknya nggak pernah ada kata terlambat ya. Karena memang waktu tuh selalu unpredict buat kita mama. Kayak hari ini sebenarnya tuh kesiangan semuanya. Itu kita 2 hari ini memang lagi kelelahan banget ngurusin air. Jadi pipa ini kan pakai toren, pump. Terus di saluran ke pumpnya itu yang cetekannya itu jebol. Nah, kemarin udah coba panggil tukang. Jadi sistem pipanya tuh ditanam di dalam tembok. Kadang kalau dipikir memang yang terlihat rapi, kalau lagi ada masalah itu susah. Nah, kita tuh dicoba manggil tukang yang dulu pasang, tukang main. Tapi ternyata dia qadarullah lagi ada halangan, mertuanya tuh meninggal. Ya kita paham ya kondisi orang. Tapi kan yang namanya air itu kebutuhan. Kalau dari depan, pumpnya dinyalain, dilosin tanpa toren pun, karena pipanya satu jalur, itu bocor. Nah, sedangkan sentral pipa itu ada di bawah sink yang ketutup kitchen set. Nah itu masalah trouble-nya. Kitchen set itu kan dari kayu. Kalau dibiarin los pun dia akan mancur dan basahin kitchen set ya. Rugi kitchen set ya, karena bikin kitchen set kan mahal. Karena tuh materialnya kayu kan. Kalau kayu udah kena air, wah bakal trouble deh. Lembab, memicu rayap dan lain sebagainya. Makanya itu kepusingan 2 hari ini. Akhirnya Pak suami memutuskan ngerjain sendiri karena nggak bisa nunggu orang. Dan lagi kan kita tuh emang nggak bisa ngandelin orang. Manusia itu tempatnya kecewa kalau kita menggantungkan harapan apapun itu. Makanya sebisa mungkin sih
kerjain sendiri ya. Kecuali mungkin kalau kita uangnya udah banyak banget kali ya, bisa nunjuk tatek-tatek. Intinya air bermasalah, udah coba manggil tukang, ternyata tukangnya pun lagi halangan, ketuanya meninggal. Sedangkan air itu urgent banget, makanya akhirnya kita coba bubuk sendiri. Itu nggak langsung berhasil ya, karena ya memang masalah air serumit itu, pasti yang udah pernah ngalamin ngerti rasanya. Ini udah bener nih jalurnya, rembes akhirnya dipotong lagi, dibikin belokan karena jedanya terlalu pendek. Rembes lagi di 2 titik, tadinya 4 titik, pakai lem jadi rembes masih di 2 titik. Rembes itu bahaya karena lagi dan lagi urusan airnya ini berhubungan dengan kitchen set, dan kitchen set itu nggak boleh kena air karena dia kan materialnya dari kayu. Bikinnya main lama nabungnya, terus ya mahal, makanya itu pusing lah. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah udah beres. Bahkan kemarin waktu hari pertama Pak suami tuh begadang sampai 12:30 main temenin tuh sama bayi dan belum beres. Ini di hari kedua, rembesnya nggak terlalu parah tapi masih rembes lah. Nggak apa-apa, mungkin perlahan. Tapi tadi dicoba kalau nggak yang dari air toren, karena kan beda ya kalau air toren sama air pump beda tekanannya. Kalau air pump itu lebih kencang, itu muncratnya lebih kencang. Tapi tadi dicoba pakai air toren, lebih sedikit. Ya setidaknya berprogres ya. Dan ya pokoknya lebih baik deh kondisinya sekarang. Tapi rumahnya masih berantakan banget. Dan aku kucing. Ini tadi di rumah main tuh masih berantakan banget deh. Main emang gak sanggup deh ngeberesin. Tuh kalau sekarang tuh ya, kalau ditanya pilih sehat tanpa stres atau rumah rapi, kalau main tanpa stres. Jadi kadang main termasuk orang yang rapian, tapi kadang ada sewaktu-waktu lebih mentingin kesehatan mental dan pikiran. Nanti deh kalau udah siap baru beberes. Karena ngebangun mood olahraga tuh susah, untuk nyeperin waktu tuh susah. Karena kalau ditanya alasan, banyak banget alasan yang bikin kita tuh males buat olahraga. Kesempatan besar, dan kesempatan itu gak boleh disia-siain. Makanya ketika bayi tidur, langsung bodo amat untuk urusan rumah berantakan, kerjaan di hold dulu, yang penting kita jalan olahraga dulu. Karena kalau beberes rumah bisa disambi, tapi kalau olahraga makin siang makin panas. Kalau sama anak paling cuma kenanya 1 kiteran, karena dia rewel ditinggal gak mau, ngikutin kita gak kuat. Makanya berkah banget kalau bayi masih tidur, lanjut kita olahraga. Oh ya, untuk sekarang pemandangan di di perumahan main lagi cantik banget karena lagi musim bunga. Yang pernah ngeliat video main sebelumnya, jadi di perumahan main itu ditanamin pohon tabebuya itu langsung dari developer. Itu kalau lagi berbunga, kan ada yang bilang tabebuya itu sakuranya Indonesia. Cantik banget kalau lagi berbunga. Makanya nanti main liatin ya. Ini main udah mau 1 kiteran. Kita cek rumah dulu, karena bayi kan main tinggalin di dalam rumah. Dia udah tidak ada tanda-tanda bayi bangun. Lanjut, mulai menuju jam 2. Udah mulai panas. Masuk putaran kedua. Ya, di sini belum terlalu kelihatan nih untuk cakepnya bunga tabebuya. Nanti main liatin spot yang cantik, banyak tabebuya yang bermekaran. Karena di sini kan pohon buah nih. RT di perumahan main tuh rajin dia nanamin pohon buah di sepanjang jalan. Dan ini kalau udah berbuah bebas, mau diambil juga terserah. Ini pohon tabebuya kayak gini nih, tapi ini belum kelihatan spot cantiknya ya. Nanti ada kucing kayak Acil orange. Apa meong? Ada kesiangan kayak gini biasanya yang warawiri itu banyak kan mbak, jadi RT yang kerja di sini, terus lansia ya, karena jam-jam segini tuh kayak masih orang nganterin anak kali ya, kalau untuk yang sekolahnya jauh.
karena kan masih kejebak macet. Masya Allah, nafasnya mulai. Nih salah satu spot yang cakep ya. Awannya juga lagi mendukung. Tapi nanti bakal di sana ada spot lagi yang lebih cakep lagi karena bersusun untuk bunga tabibuyanya. Dia tuh kayak musiman ya. Nggak paling sih main 1 tahun berapa kali berbunga. Tapi memang kalau lagi kompakan tuh cakep banget. PR-nya memang berantakan ya di jalan ya. Tapi cantik. Main aja agak nyesel tuh ya. Di depan rumah Main waktu itu ditebang waktu kerja bakti tanpa pemberitahuan. Dia ngasih taunya pas suami. Aduh, tapi untung kebayar sih karena ada pohon pink di depan rumah Main. Itu tetangga yang nanam, tapi larinya ke halaman rumah Main. Jadi pada akhirnya rumah Main terwarnai dengan bunga warna pink yang lebat banget. Itu pokoknya Main senang banget. Terima kasih tetangga. Ya, terus yang gini, Main sih usahain setiap jalan itu 1 jam. Udah nggak ngitung langkah. Karena Main percaya ngitungan awal tuh Main masih penasaran banget. Sekarang udah nggak penasaran sih. Jadi sesuai aja. Paling kuat tuh 8 putaran. Biasanya di Sambi itu 1 jam durasinya. Nanti di Sambi sore sambung kalau waktunya memungkinkan. Karena masalah Main itu hanya satu, di bayi. Kalau abang-abangnya kan udah mandiri ya. Bayi itu masih kadang tidak kooperatif. Kalau lagi moodnya bisa ditinggal main sama teman-teman yang di musola. Karena kalau sore itu biasanya ada TPA. Dia kan memang belum TPA. Kalau lagi mau ditinggal ya mau. Tapi kalau lagi manja mau sama mamanya ya nggak bisa ditinggal. Maunya ikut mamahnya cuma bisa sanggup 1 putaran. Itu pun memang 1 putaran itu lumayan capek ya. Iya, ini pendopo di perumahan Main. Kegiatan warga banyakan di sini nih. Kemarin habis acara 17-an. Yang ada atapnya pendopo. Terus ada juga yang lapangan. Duh, nafasnya udah mulai berat. Tukang sampah lagi keliling tuh. Masya Allah. Bagus, kita keliling sini aja dulu ya. Gak apa-apa deh acak-acakan di tengah rumah Main. Tuh, cantik ya. Tuh, cantik banget nih. Masya Allah. Sayangnya di rumah Main tuh ini ya, kabel listriknya masih menjuntai-juntai. Karena kan tuh ada perumahan yang clear, bersih banget. Udah nggak ada kabel-kabel, itu tambah cantik. Masya Allah cantik banget. Main tuh seneng banget sama tanaman bunga. Biasanya tuh kalau tanaman bunga ada feel tersendiri ya, yang bikin kita lebih relax, lebih happy, karena ya mendapat manfaat baiknya dari pohon gini yang mendukung banget dia cantik ya. Karena row jalannya juga gede. Ini yang di depan rumah Main tuh yang dia row jalannya paling gede. Cantik ya. Tuh. Ini Masya Allah. Kalau yang di sini udah nggak ada. Udah kebanyakan ditebangin. Ini cantik banget nih. Masya Allah. Karena banyak banget lagi.
Ini main dari jarak jauh. Main deketin ya. Cantik banget deh pakai pemandangan. Tuh. Biru, kuning. Ih, sayangnya tuh ada kabel-kabelnya. Ini yang paling tebal. Ini ada juga nih. Cantik. Tuh, cantik banget kan? Tebal banget. Tuh. Tapi dia masih sedikit. Ini ada yang pohonnya kecil, tapi bunganya besar. Ini juga cantik. Tuh, coklat. Lumayan cantik nih. Pemandangannya asri. Dan nah, tuh, cakep banget kan? Tapi memang PR-nya ini nih, sampah. Anak main udah bangun. Ayo. Kamu lihat mana, Dek? Keluar ya? Pintar. Ternyata bayinya udah bangun. Mau ikut mama? Aduh, mama baru 2 kiteran padahal. Oke. Kita masuk dulu, kita dandanin bocil. Dia mau ikut. Mau minum dulu nggak? Oke. Dia gimana, Dek? Dede bangun tidur nggak ada mama. Terus Dede bingung. Mama nggak ada. Oh ya Allah, pinter banget dia meriksa. Jadi dia cerita, dia bangun tidur mama nggak ada, di kamar mama nggak ada, dicek di kamar abang nggak ada, di kamar mandi nggak ada, di belakang nggak ada. Sampai akhirnya dia keluar lewat jendela katanya. Nih yang ini sayang. Pinter amat sih anak mah. Nggak nangis ya. Kan mama udah bilang ya, kalau bangun tidur mama nggak ada, mama pasti olahraga. Ntar Dede mama ajak, oke? Tadi anak Acil diajak naik pohon, dia sama Acil nih. Nih Acil. Ini kucing liar, lagi milih lahiran di rumah kita, nggak kita pelihara. Dia ngelahirin anak 3. Ntar kapan-kapan pengen liatin progres anak-anaknya, lucu tau. Acil anaknya 3, udah seminggu dia lahiran, dan ada 2 yang udah melek tapi meleknya separuh. Anaknya 3 orange semua, karena bapaknya juga orange. Acil. 2 putaran si bayi bangun. Akhirnya dia minta ikut. Paling 1 putaran. Gak apa-apa lah, lumayan. Ambil dulu sepatunya. Ya main juga kalau habis kalau lari kayak gini nggak mandi. Jadi yang penting duluin kejar-kejaran di waktunya. Jadi dia juga nggak mandi nih. Minum dulu anaknya. Itu ya. Jadi emang udah dipesenin. Kalau mamanya nggak ada, nggak usah nangis. Karena mama nggak kemana-mana. Tadi mama kelamaan di pohon tabebu ya. Jadi lagi itu tau, lagi musim bunga. Cakep bunga-bunga deh. Hah? Iya, nanti kita lihat ya. Mama, dulu kita pium. Hah? Dulu kita polisi. Hah? Tapi kata-kataan. Drama, minta pakai topi polisi sama tiup-tiup. Kalau sama bayi kan begini, kan drama. Tuh main sampah aja sampai belum disapu. Bodo amat, main kalau udah bodo amat tuh. Drama. Pakai itu nggak, sepeda nggak? Iya, kita. Ya. Ikut. Iya. Ayo makan ya buruan. Udah ada Acil. Ya. Hebat nih bekas 17-an. Oke, man. Ayo. Cepet. Selesai putaran 2, masuk putaran ketiga. Kali ini bareng bocah. Nih bocahnya. Dedek, main sini deh. Dibawa sepeda bekas 17-an belum dilepas biasanya.
ada mau bocah, paling cuma 1 putaran. Tapi lumayan. Ya beginilah kondisi real ibu-ibu tuh, waktunya sangat amat terbatas. Kesempatan itu barang berharga. Makanya ya mau seberapa putaran pun rezekinya sekarang ya segini. Mungkin nanti di Sambi sore bisa lebih banyak. Kan yang udah pernah main bilang ya, kalau yang main rasain ini main kayak hampir 3 bulan ya. Coba ngerutinin. Itu memang kalau untuk target 10.000 langkah 1 hari, kenapa? Oh iya, yuk. Kalau untuk target 10.000 langkah per hari memang kayaknya agak berat kalau dibikin full jalan santai di luar. Karena memang ya kalau buat main kondisinya kayak gini. Tapi kalau disuruh memilih apakah jalan santai di luar atau pakai walking pad, main jelas lebih memilih jalan santai di luar. Main yang udah main ngomongin kalau jalan santai di luar kayak gini, bener-bener jalan ya, nggak cuma target 10.000 langkah, pemadatan tulang dan jantung yang sehat, tapi ada hal-hal lain yang nggak bisa kita dapetin kalau kita pakai walking pad. Semua sih ada plus minus ya. Jalan beneran langsung di jalan begini, kelebihan dari yang nggak bisa didapat dari walking pad. Ya pertama, kita dapat juga berbarengan dengan olahraga itu cahaya matahari, vitamin dari cahaya matahari. Apalagi jam 8 ke atas ya, itu kan katanya goldennya, waktu terbaiknya untuk mendapatkan manfaat dari matahari. Nah, terus udara bersih, karena kan kita menghirup udara lebih bebas ya. Kalau di dalam rumah ya di dalam rumah aja. Bisa bersosialisasi dengan tetangga. Main ini kan di klaster. Biasanya kita saling menyapa paling cuman yang sederetan. Kalau kayak gini kan jalannya lebih luas. Main memang nggak tappingin ya. Yang tadi nyapa-nyapa tuh udah beberapa kali ketemu. Karena ada beberapa orang yang nggak nyaman ya. Dan main sebenarnya juga kurang nyaman kalau megang terus sambil nappingin orang. Belum sepede itu main. Jadi kalau diri sendiri kan bermasalah sama diri sendiri ya nggak masalah ya. Kalau kita olahraga keluar gini secara otomatis kalau setiap ketemu orang kan mau mbak, mau yang punya, mau tetangga itu main sapa. Terus nih jadi kita efeknya tuh bisa lebih mengenal ke lingkungan, karena yang tadinya mager di rumah aja ya dengan jalan gini secara otomatis kan kita merhatiin lingkungan ya, informasi secara otomatis bertambah. Pokoknya sih kalau main disuruh dan yang paling utama adalah gratis tanpa modal ya. Kalau bawa anak gini sebenarnya jadi lebih lama karena kan harus nimbangin langkahnya dia ya. Oh iya, udah nanti mama kita perbaiki ya. Iya, tengok ya. Ya udah nanti kita perbaiki ya. Yang penting jalan dulu. Ya, kalau jalan di luar itu gratis, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak bisa, kecuali waktu ya. Benar-benar gratis. Kalau walking pad kan harus ngeluarin duit. Tapi ya memang kalau jalan di luar itu ada juga kekurangan ya. Kalau buat main lagi dan lagi kayaknya kalau 10.000 langkah dihajar di satu sesi nggak kuat. Nggak kuatnya itu di waktunya, karena yaitu bayi main kan ninggalin bayi. Main itu nggak punya ART, anaknya 3. Kalau pagi-pagi Abang Raja Sarhan kan udah sekolah, kalau suami udah sekolah, kalau udah dibuat itu sebenarnya main udah free. Untuk kerjaan yang lain bisa di hold. Cuman di bayi ini karena kan masih nempel sama mamanya, anak 3 tahun kan masih nempel kan ya. Kalau udah bayi bangun ya udah bergeser semuanya. Pokoknya paling banyak itu satu sesi main 8 kiteran. Mulai berat napasnya ya. Dia komplain tuh katanya sepedanya tuh pengek. Yuk, come on. Oh iya, nanti diperbaiki ya. Ya udah yuk, kita perbaiki. Come on. Iya, come on. Nah, kalau jalan di luar, ada juga kekurangan yang kalau jalan di luar, keterbatasan waktu. Terus ya otomatis kita yang berhijab itu harus rapi. Oi, nggak apa-apa, dicopot juga nggak apa-apa. Kan di rumah masih banyak.
ya harus rapi, pakai hijab dan lain sebagainya, karena kan keluar rumah. Sedangkan kalau pakai walking pad itu kelebihannya ya kita bisa bebas waktunya, bisa sambil nonton drakor, meninggalin anak nggak khawatir, terus tanpa hijab pun nyaman-nyaman aja kan karena di dalam rumah. Nah, kalau yang main rasain, bagus buat posisi main itu kombinasi. Putrem, satu putaran dihajar 10.000 nggak bisa. Paling banyak tuh 8 putaran. 8 putaran itu sekitar 6.000 langkah. Nah, sisanya itu bisa dipenuhi dengan menggunakan walking pad. Adek minggir sayang. Nah, sisanya tuh bisa dipenuhi dengan pakai walking pad. Makanya kalau buat main, kayaknya main juga bakal nabung beli walking pad, karena kalau pakai walking pad kan malam pun bisa kita lakuin kan. Kalau jalan begini kan kalau malam agak gimana ya, kurang nyaman ya. Main walking pad yang ada pegangannya itu 15 lewat 16, mungkin sama ongkos kirim sekitar 16 ya. Nabung dulu deh, nggak apa-apa, pelan-pelan, jangan berasa berusuh karena duit yang ada kan harus diatur, karena kos pengeluaran kan banyak, gak cuma satu. Kita usahakan yang gratis dulu, kita maksimalkan, tapi tetap kalau disuruh milih jalan langsung kah atau pakai walking pad, main tetap milih jalan langsung. Nih, berlimpah cahaya mataharinya. Dede mau ikut mama nggak lagi? Nih, ya, nggak ikut mamahnya tapi harus ada bayaran. Baik. Katanya nggak apa-apa nggak ikut mama tapi harus ada semacam konsekuensi bayaran atas kooperatifnya dia. Kita lanjut lagi. Udah makin siang. Selesai round 3 masuk ke round 4 tanpa bayi, udah dinego. Jadi tadi dibuat kesepakatan, bilang nonton oke, tapi bermanfaat. Akhirnya dipilih Riko plus sambil pakai makan. Tadi masak main tumis toge sama wortel sama olahan ikan, terus proteinnya tadi nugget. Bahan sebenarnya udah habis nih, lagi nunggu gajian pas suami. Ayo kita lanjut, kita ngobrolin apa ya hari ini ya. Main tuh biasanya kalau nggak setiap olahraga bawa kamera ya. Biasanya kalau nggak bawa kamera main sembarian zikir. Rasanya tuh, oh ya, satu kelebihan lagi kalau kita olahraganya langsung dan nggak bisa dibayar pakai walking pad, itu salah satunya. Sembari olahraga kita bisa nyaman, tenang beribadah, tenang bercengkraman tanpa diganggu siapapun. Kayaknya sejak kita berumah tangga itu waktu jadi amat sangat berharga, termasuk dalam hal beribadah. Ketika kita udah punya anak, mungkin kondisi orang beda-beda ya, tapi yang main rasain sih kayak gitu ya. Makin bertambah anak, bertambah kerjaan, bertambah tanggung jawab, terus main juga nyambi jadi konten kreator, terus main perantauan tanpa RT, itu makinan waktu tuh berasa sempit banget karena harus dibagi-bagi. Nah, termasuk nyerempet dalam hal beribadah. Yang main rasain ketenangan ibadah tuh susah banget didapat. Sholat, tahu-tahu digendotin anak, ditunggingin di kepala, belum lagi di depan. Sajadah kita, mukena kita ditarik. Pokoknya tuh ada hal-hal yang bikin kita nggak konsentrasi beribadah. Makanya ketika ketemu satu momen yang tenang, nyaman beribadah itu berkah banget. Nah, ketika kita olahraga sendiri kayak gini, malah tercipta momen yang santai, relax, bener-bener kita dan Tuhan aja. Jadi bisa disembarin zikir. Kalau main sistemnya pakai tangan aja hitungnya. Itu satu putaran satu. Jadi main udah nggak perlu peduli hitungan, sembari jalan satu putaran satu lafaz. Subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terusan. Kalau dapat 8 putaran kan berarti satu lafaz itu 2 putaran ya, per 4. Itulah nikmat rasanya menghirup udara bersih, dapat sinar matahari,
terus perasaan tenang karena sembari kita berzikir sama Allah. Aduh, nikmat. Ada orang yang santai olahraga sambil dengerin musik. Kalau main lebih memilih, ya bukan berarti sombong ya, mungkin bisa jadi inspirasi. Pokoknya hal buruk silahkan cap di main, tapi ambil baiknya aja dari sisi main. Bisa menjadi inspirasi kalau main daripada olahraga dan denger musik. Toh yang kita pengen capai kan ketenangan. Bukannya selagi bisa mendapatkan ketenangan sembari olahraga, sembari berzikir, kenapa enggak? Karena itu momen sangat istimewa, bisa menikmati diri sendiri dengan Tuhan lewat olahraga dan berzikir. Sebenarnya jarang main kalau olahraga bawa handphone. Ini kalau lagi hutan tapping aja. Lebih banyak setiap harinya tanpa handphone, ya pakai jari aja. Cek, tengok, aman. Jangan ditegur, karena kalau ditegur bawel. Anak-anak kan kayak gitu, yang tadinya nggak rewel, kalau kita tegurin bisa jadi rewel. Makanya mending nggak usah ditegurin. Masuk ke round 5 sekarang. Kalau tanpa anak geraknya lebih cepat. Kalau ada anak ya kita harus ngimbangi langkahnya dia, karena memang kan masih kecil. Beneran tebakan main paling dia mah kuat 1, tapi ini hitungannya baik loh. Hari ini dia masih kooperatif meskipun dia nggak mau lanjut dan mau dinegosiasiin dengan ditukar. Dia nonton sambil maem sendiri, karena kalau lagi nggak mau juga nggak mau. Pokoknya jadi anak main tuh kan katanya ada yang bilang anak kecil dikasih TV atau handphone mau, enggak juga. Kalau anak main, kalau ketika dia mau ya mau, kalau dia nggak mau ya nggak mau. Kalau dia lagi pengen sama mamanya ya udah pengen sama mamanya, gak ada pilihan. Nah, hari ini dia lagi mau memilih nih, moodnya lagi bagus hitungannya. Mulai panas banget tapi anginnya enak nih. Emang paling enak tuh yang dari yang main rasain paling enak tuh jam 7. 1 jam itu berarti selesai di jam 8. Oh iya, kemarin main ngeliat video TikTok. Dia tuh yang konsen sama kesehatan, dan dia bilang waktu terbaik atau malam hari paling baik adalah di pagi hari katanya. Karena apa ya, main lupa nih pokoknya. Intinya sih kesimpulannya dia bilang di pagi hari dan paling enak itu jam 7. Kalau main ngambil jeda olahraga 1 jam biasanya selesai di jam 8. Ini nggak tahu trik. Ini tadi main mulainya jam 8 lewat dan ini udah hampir jam 9, tapi belum 8 putaran. Karena kan tadi masih ngurusin bayi. Kalau full murni main bawa diri pribadi, 1 jam itu bisa sampai 8 putaran. Tadi kondisi itu kondusif banget. Meskipun kesiangan, tadi kan anak-anak udah jalan, pas suami udah jalan, jam 7 tuh udah clear rumah. Artinya udah gak ada orang kecuali bayi. Cuman handphone main ini kan, main tuh tapping video YouTube itu pakai handphone. Handphonenya ini ya buat kerja, buat juga nyambi-nyambi. Terus memorinya tuh terbatas, makanya dan untuk video YouTube juga main kan ngedit sendiri, main tuh nggak punya tim, pokoknya semua disambi-sambi sendiri deh. Nah kemarin tuh udah ngedit, baru dapat separuh, tinggal dikit lagi, seperempatnya lagi nih, food traps, video food traps. Kalau itu kelar diedit, otomatis kan videonya bisa dihapus, bisa ngurangin beban handphone kan. Makanya tadi pas anak dan pas suami udah jalan, main kelarin dulu. Selesai ngedit, di render, habis itu main bikin jadwal post. Itu jam 8 kurang 15. Habis itu langsung siap-siap tanpa mandi. Lanjut deh. Yang keliling di rumah main. Di klaster main tuh tukang sayur cuma 1 yang boleh keliling. Saya terhenti di 5 putaran, main gak bisa lanjut karena panas banget. Ini udah jam 9 lewat 16. Udah terik banget tuh, panasnya luar biasa dan gak efektif ya. Dan lagi olahraga hari ini tidak maksimal karena ada kondisi X, yaitu anak. Mudah-mudahan nanti sore bisa dilanjut, mudah-mudahan dia anteng. Handphone main juga penuh, tadi udah keluar notif, handphone penuh nggak bisa tapping. Intinya untuk hari ini selesai di 5 putaran. Ada banyak hal lain yang main mau share. Mudah-mudahan kalian gak bosen ya untuk sharing main.
Mungkin next main bakal ngebahas tentang yang berhubungan dengan olahraga tuh, ketika main tapping olahraga tuh mungkin tentang outfit ya, yang pada bingung cara memilihnya, jadi sembari temenin main olahraga. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Untuk hal yang ingin ditanyakan silahkan like, komen, dan share. Semoga video yang bermanfaat mulai hari ini, mulai detik ini, nggak pakai nanti, nggak pakai tapi, karena sehat itu lebih murah ketimbang sakit, dan ada banyak olahraga gratis asalkan kita mau. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Yang mau meninggalkan komen main, terima kasih banget, silahkan tinggalkan pesan di komen. Jangan lupa di follow Instagram main ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.